Pemirsa, jenazah Brigadir RA, Satuan Lalu Lintas Polresta Manado yang meninggal di Jakarta Selatan tiba di rumah duka di Perum Kalasi Indah, Kabupaten Minahasa. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah digotong masuk ke dalam rumah. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Brigadir RA dimakamkan di pekuburan umum Desa Kalasi. Usai disemayamkan di rumah duka yang berada di Perum Kalase Indah, jenazah Brigadir RA dibawa ke Masjid Nurul Imam untuk disolatkan. Setelah itu para kerabat dan keluarga membawa jenazah Brigadir RA ke lahan perkuburan umum Desa Kalase untuk dimakamkan. Awalnya istri Brigadir RA Novita Hussein tampak tegar melihat peti jenazah diletakkan di samping liang lahat. Namun saat peti dibuka dan jenazah akan dimasukkan ke liang lahat, tangis histeris Novita pecah. Bahkan ketika petugas hendak menguburkan jasad Brigadir RA, sang istri sempat pingsan karena tak kuasa menahan kesedihannya. Brigadir RA ditemukan tewas di dalam sebuah mobil dengan mengalami luka tembak di bagian kepala dan diduga bunuh diri sesuai hasil penyidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi politik, pemirsa, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto mengaku membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama dalam membangun bangsa. Dengan tegas, Prabowo menekankan membangun bangsa tidak bisa dilakukan hanya oleh dirinya dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang digelar pada Minggu siang. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama karena berkomitmen mendukung pemerintahannya ke depan. Prabowo juga menyampaikan dirinya maju sebagai capres karena rasa tanggung jawab dan kesadaran sebagai warga negara. Kami sangat-sangat berterima kasih atas tadi pernyataan komitmen bahwa NU, keluarga besar NU akan mengawal dan mendukung pemerintah yang akan datang. Presiden terpilih yang juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan ini mengaku membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama dalam membangun bangsa. Prabowo menekankan membangun bangsa tidak bisa dilakukan hanya oleh dirinya dan wakilnya Gibran. Untuk itu, kekuatan ormas Islam sangat diperlukan, khususnya ormas Islam yang moderat. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Selanjutnya kami mohon berkenan untuk dapat ini adalah sesi foto yang terakhir bersama. Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin malam nanti. Dalam konferensi pers jelang laga, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan timnya kini dalam kepercayaan diri yang baik setelah lolos ke fase 4 besar usai mengalahkan Korea Selatan lewat drama adu penalti. Pelatih Indonesia U23 Shin Tae-yong menyebut calon lawan mereka di babak semifinal Piala Asia U23, Uzbekistan adalah tim yang bagus. Tak hanya stabil, terorganisasi, para pemain juga disiplin. Namun STY menyebut sebagian tim debutan, pasukan Garuda Muda sukses melewati fase yang tidak mudah untuk lolos dari fase grup dengan mengemas 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Rafael Struijk dan kawan-kawan pun langsung menghadapi raksasa Asia, yakni Korea Selatan di babak perempat final. Namun pasukan Garuda Muda berhasil menekuk Korsel lewat drama adu penalti. Dan kini Garuda Muda bakal menghadapi Uzbekistan di Stadion Abdullah Khalifa Internasional Doha, Qatar. Young White Wolves mengalahkan juara bertahan Arab Saudi dengan gol tanpa balas.
Penyerang timnas Indonesia U23, Witan Sulaiman menyebut skuad Garuda Muda dalam kondisi baik dan bertekad menjadi juara Piala Asia 2024. Meski tidak mudah, Witan menyebut motivasi yang tinggi menjadi modal utama untuk melibas Uzbekistan. Seluruh skuad juga siap bermain seperti apa yang sudah dilakukan dalam sesi latihan. Witan pun mengaku fokus untuk skuad Garuda. For me, it's a past, and then I forget about that. I just focus in day by day in the future. So I learn from that situation, and now I just focus to help the team as a player. I just want to help the team to get our target, and yeah, hopefully we will win tomorrow, and we will go to the final, and we will champion, inshallah. Thank you. MNC Group, pelaku pemegang tunggal hak eksklusif lisensi media rights dan official broadcaster dari Piala Asia U23 2024, menegaskan masyarakat Indonesia diperbolehkan nobar Piala AFC U23 2024 selama siaran tersebut tidak dipergunakan secara komersial untuk mencari keuntungan pribadi. MNC Group, pelaku pemegang tunggal hak eksklusif lisensi media right dan official broadcaster dari Piala Asia U23 2024, menegaskan bahwa larangan nobar Piala Asia U23 tahun 2024 berlaku bagi pihak-pihak yang melakukannya untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan pribadi. MNC Group mengizinkan masyarakat Indonesia melakukan nobar Piala Asia U23 2024 dengan syarat tidak memungut biaya dari penonton atau pengunjung. Kegiatan nobar itu tidak ada larangan sepanjang bahwa itu dilakukan tidak ada komersialnya. Yang dimaksud komersialnya bagaimana? Pertama, melakukan nobar, kemudian memungut biaya kepada yang menonton, kemudian ada kegiatan sponsorship dalam kegiatan tersebut, atau juga mereka melakukan nobar seperti tadi disampaikan oleh Mas Valentino bahwa mereka membayar kepada satu agensi. Saat ini banyak ditemukan pihak-pihak yang menggelar siaran pertandingan AFC U23 2024 dengan memasang iklan dan sponsor dalam penayangan tersebut, dan bahkan mencantumkan QR, kode pembayaran. Hal itu tentu disayangkan karena sebagian pemegang hak eksklusif MNC Group bertanggung jawab melindungi hak-hak cipta dan kepentingan komersial terkait acara tersebut. Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ditetapkan MNC Group dapat berujung pada sanksi pidana dan denda sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bagi pihak yang akan menyelenggarakan nonton bareng timnas U23 dan tidak memungut biaya kepada para penonton atau pengunjung, serta tidak mengandung iklan atau menerima sponsor dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan, dapat mendaftar dan mengisi formulir melalui link https://2.2nobar.rcti.tv. Dari Jakarta, Hadisti Arifa Koirudin, iNews melaporkan. Beduk merupakan salah satu alat musik tabu tradisional yang berbentuk seperti gendang besar. Di Tangerang, Banten diselenggarakan Festival Tabu Beduk yang merupakan tradisi dari rangkaian usai Lebaran yang diikuti oleh puluhan peserta. Beduk merupakan alat musik tabu yang juga memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional serta salah satu alat musik tabu yang berbentuk seperti gendang besar. Menabuh beduk biasanya dikonotasikan dengan tujuan religi. Di Tangerang, Banten diselenggarakan Festival Tabu Beduk yang diikuti puluhan peserta. Festival Tabu Beduk merupakan rangkaian perjalanan dari memasuki bulan Ramadan hingga Lebaran usai. Antusias peserta yang mengikuti festival ini terlihat dari mereka bersalawat dan memainkan beduknya. Tidak hanya itu, tarian sufi juga ikut mengiringi festival beduk ini dan mereka menari sesuai dengan alunan lagu dan musik.
Salah satu budayawan dan juga pelestari budaya Banten, Ratu Ageng Rekawati, jika Banten memiliki keragaman budaya tradisional yang harus dilestarikan, seperti halnya Festival Tabu Beduk yang memiliki filosofi tersendiri. Ya, memang sudah menjadi rutinitas kami di Desa Pangkalan untuk mengadakan acara tersebut. Festival Beduk ini akan selalu diselenggarakan setiap tahunnya usai Lebaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sejumlah daerah tentu memiliki adat dan budaya yang harus dijaga kelestariannya. Seperti halnya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara yang memiliki keragaman adat yang sudah dikenal hingga mancanegara. Pemirsa, Indonesia memiliki keragaman budaya yang wajib kita jaga dan dilestarikan. Salah satunya adat istiadat yang ada di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang sangat kental dengan adat istiadatnya. Banyak warga yang melakukan haul ke 110 Raja Sang Nawalu. Biasanya proses adat diberikan oleh keturunan raja dengan menggunakan pakaian adat. Apalagi dengan memeriahkan hari jadi Kota Pematang Siantar yang bertema pelestarian budaya, seluruh kesenian dan permainan tradisional dipertunjukkan. Diadakan juga panggung rakyat yang memberikan hiburan manis kepada warga sekitar. Potensi-potensi yang ada di Kota Pematang Siantar, generasi-generasi muda dari Kota Pematang Siantar, dan pertunjukan seperti ini akan kita lanjutkan sebagai agenda rutin. Setuju? Keindahan budaya merupakan cermin bagi warga yang mendiaminya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.